Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aditya Faris Muhammad. Di sini saya izin menjelaskan mengenai eh, refleksi kasus ini tertipu pada perempuan 45 tahun. Lanjut, Mbak. Identitas pasiennya Nyonya M, 45 tahun, jenis kelamin perempuan. Alamatnya kemarin tidak jelas. Kemudian pekerjaannya pekerja kantor. Dari anamnesis ini keluhan utamanya jatuh. Jadi pasien datang dengan keluhan habis satu karena pusing. Pasien sudah seperti ini sejak tahun 2010, kemudian kambuh lagi pada bulan Oktober 2025. Dan dirawat 3 hari di RSUD Tidar. Pada bulan November 2025 dirawat di RSC Dr. Sujono, Magelang selama 2 hari. Kemudian pulang. Malam Jumatnya mengalami serangan pusing berputar lagi dan dibawa ke IGD. Nah, awalnya pasien lagi duduk dan meminum obat pusing, kemudian selama 2 jam tidak ada perbaikan. Kemudian muntah, akhirnya dirawat lagi di RST. Pasien mengeluhkan rasa pusing saat menoleh dan jalan sempoyongan. Saya penyakit dahulu pernah mengalami sejak 2010. Dan untuk riwayat penyakit keluarganya, ibu pernah mengalami seperti ini. Nah, untuk riwayat biasanya pekerja kantoran, riwayat alerginya tidak ada, riwayat sosial ekonominya tidak dapat datang. Lanjut, Pak. Untuk status gejala kesehatannya, ini keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya kemarin waktu dirawat itu 106/69, dan suhunya 36,5, status gizinya cukup. Untuk status neurologinya ini dari kepalanya pusing berputar saat menoleh, kemudian nistagmus pada mata kanan dan kiri, kemudian tangannya dalam batas normal, kakinya ini jalan sempoyongan. Pemeriksaan penunjangnya darah rutin, kemudian diagnosisnya ini klinisnya terlebih dahulu ada pusing berputar, jalan sempoyongan, muntah, dan terdapat hiperkolesterol juga dari ibunya kemarin. Untuk topisnya di kanalis posterior, etiologinya BPPV. Diagnosis bandingnya sindrom vestibular episodic trigger, migrain vestibular, sama Meniere disease. Untuk terapinya ini ada CRT, kanalit repositional therapy, dengan manuver airplay dan CEMON, yang diberikan diazepam 5 mg numero 14, 1 kali 1 tablet, betahistin 8 mg, tablet numero 14 juga, 2 kali 1, ondansetron 4 mg, tab numero 14, 1 mol, dan muntah. Prognosisnya dari BPPV, Advitam, Bonang dari ad fungsional dan ad sanasionalnya di dia. Untuk edukasinya nanti edukasi mengenai gejalanya, perjalanannya, kemudian cara mengatasi dan pilihan terapi. Untuk tinjauan pustakanya, BPPV atau Benign Paroxysmal Positional Vertigo adalah sebuah kelainan yang dicirikan dengan vertigo berulang yang diakibatkan perubahan posisi kepala, seperti melihat ke atas, mengganti posisi saat berbaring, atau saat mencoba meluruskan posisi tubuh setelah membungkuk. Vertigo ditandai dengan adanya persepsi terhadap gerakan walau seseorang dalam keadaan diam. Nah, persepsi ini umumnya dijelaskan sebagai perasaan bergoyang, miring, berputar, atau perasaan tidak seimbang. Nah, adanya persepsi ini nanti menyebabkan seseorang mengalami gejala seperti pusing yang ringan hingga mual muntah yang bisa berakibat pada gangguan kehidupan sehari-hari. Dan untuk organ vestibular terdiri dari 5 organ, diantaranya 3 kanal semisirkularis, ada anterior, posterior, dan horizontal. Kemudian 2 organ otolit yaitu osaculus dan utriculus. Untuk organ vestibular memberikan kode informasi tentang posisi kepala dan berkontribusi pada stabilitas visual dan postural. Untuk tanda dan gejalanya ada vertigo atau sensasi berputar yang dipicu karena perubahan posisi kepala. Dirasakan cukup berat, langsung singkat hanya beberapa detik, 10-30 detik, kemudian bisa disertai dengan mual dan muntah. Untuk patofisiologinya nih, tadi kan bagian vestibular terdiri dari 2 komponen, yaitu kanalis semisirkularis dan organ otolit. Nah, semisirkularis tadi ada kanal anterior, posterior, horizontal, di mana setiap kanal semisirkularis ini terisi oleh endolimfe, dan pada bagian dasarnya dapat tonjolan disebut ampula. Ampulanya ini mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Dengan struktur otolitnya terdiri dari utriculus dan saculus yang mendeteksi akselerasi linear, termasuk deteksi terhadap gravitasi. Kemudian untuk organ reseptornya adalah makula. Pada setiap makula terdapat sel rambut yang mengandung
endapan kalsium yang disebut otolit atau otokonia. Mana makula pada opticulus diperkirakan sebagai sumber dari partikel kalsium yang menjadi penyebab BPPV. Nah, BPPV ini disebabkan oleh otokonia yang mengambang bebas yang terlepas dari organ otolit akibat cedera, infeksi, diabetes, migrain, osteoporosis, istirahat di tempat tidur yang berkepanjangan, atau penuaan. Nah, ketika otokonia ini terlepas, dapat berkumpul di kanalis semicircularis. Nah, karena setiap kanal semicircularis berorientasi pada bidang yang berbeda, ketika otokonia yang terlepas berkumpul di satu atau lebih kanal tersebut nanti akan tersimulasi sehingga saat terjadi perubahan posisi dan menyebabkan vertigo dan nystagmus. Untuk kriteria diagnosisnya ini ada 4 kriteria. Yang pertama itu vertigo berkaitan dengan karakteristik torsi campuran dan nystagmus vertikal yang telah dilakukan uji dengan tes Dix-Hallpike. Kemudian terjadi biasanya 1-2 detik antara selesai tes Dix-Hallpike dan timbulnya vertigo dan nystagmus. Kemudian bersifat paroksimal dari saat timbulnya vertigo dan nystagmus, yaitu terjadi peningkatan lalu penurunan selama periode 10-20 detik. Kemudian terjadi pengurangan vertigo dan nystagmus apabila tes Dix-Hallpike-nya diulang. Nah, pada orang normal, nystagmus dapat timbul pada saat gerakan provokasi ke belakang. Namun saat gerakan selesai, dilakukan tidak tampak nystagmus lagi. Nah, pada pasien BPPV setelah provokasi ditemukan nystagmus yang timbulnya lambat 40 detik, kemudian nystagmus menghilang kurang dari 1 menit bila sebabnya karena litiasis. Nah, pada litiasis nystagmus dapat terjadi lebih dari 1 menit. Biasanya serangan vertigo berat dan timbul bersamaan dengan nystagmus. Untuk pemeriksaan tambahan tadi ada manuver Dix-Hallpike untuk mendeteksi otokonia di kanal semicircularis posterior dan anterior atau anterior. Nah, jika otokonia diduga berada di telinga kanan, pasien duduk tegak dengan kepala diputar 45 derajat ke kanan. Kemudian jika otokonia diduga berada di telinga kiri, pasien memutar kepala ke kiri. Kemudian nanti pemeriksanya memindahkan pasien ke posisi terlentang dengan kepala menggantung dan memeriksa tanda-tanda nystagmus. Kemudian pasien melaporkan ada gejala apapun, misalnya pusing, vertigo. Setelah 60 detik, nanti kembalikan ke posisi semula dengan kepala masih diputar dan dokter kembali mengamati gejala dan tanda-tanda tersebut. Ini selama manuver pergerakan otokonia di dalam kanal semicircularis posterior kanan. Misalnya pada gambar tersebut itu ada di sini otokonianya menyebabkan respon eksitasi yaitu nystagmus ke kanan dan ke atas. Seperti yang disebut pada panah. Lanjut, Mbak. Tata laksananya ini ada manuver apply. Mungkin ini sudah coba. Ini ada terapi simptomatik, ada setibulasupresan, golongan histamin, dan benzodiazepin tadi. Kemudian kanal repositional terapi ada manuver apply untuk yang kanal posterior, manuver Semon. Lanjut, Mbak. Untuk latihan terapi suportifnya ini untuk brain Darov. Mungkin itu dari saya. Ya, makasih. Ya, coba keluhan utamanya apa aja? Itu yang saya penasaran. Pertamanya tuh jatuh terus karena pusing, dokter. Betul. Berarti apa keluhan utama? Kan nggak ada keluhan utama jatuh. Pusing. Iya. Nggak mungkin keluhan utama jatuh. Ya, pusing, dia jatuh karena pusing. Berarti keluhan utamanya apa? Pusing ya. Iya. Pusing. Nah, itu kan pusing itu bukan jatuh. Tuh. Pusingnya sudah sering apa baru pertama ini? Sudah sering, dok, sejak 2010. 2010 ya. Ini kambuh lagi waktu Oktober kemarin 2025. Dia tipenya yang perifer apa yang sentral ya? Perifer, dokter. Perifer. Alasannya apa kira-kira? Kenapa perifer? Alasannya gangguannya pada nervus cranialisnya, dokter. Kita bicara klinisnya dulu aja lah ya. Klinisnya apa yang membedakan antara vertigo perifer sama vertigo sentral? Klinisnya, terus pemeriksaan fisiknya itu harus minimal kamu jelaskan di penjelasanmu ini ya, gitu. Kira-kira apa? Coba pemeriksaan fisiknya coba.
Hil, kamu buka pemeriksaan fisiknya, Hil. Pemeriksaan fisiknya. Yang bapak, yang kamu lakukan pemeriksaan fisik apa? Menoleh dokter, duduk sambil menoleh. Terus? Kemudian terus apa lagi pemeriksaan fisik? Apalagi yang jalan dokter? Yang jalan, terus tadi yang nistagmusnya pemeriksaan apa namanya? Yang duduk kemudian menoleh dokter itu apa namanya? Tadi yang apa? Pemeriksaan fisik lainnya lagi apa yang kamu lakukan tuh? Udah dokter. Itu aja dokter. Gak ada lagi? Iya dokter. Harusnya tuh ada nanti yang membedakan apakah dia itu vertigo sentral sama vertigo perifer. Yang pemeriksaan berdiri dengan mata terbuka dan mata tertutup, ada nggak itu? Ya coba. Nggak ada di saya. Iya nggak ada. Harus itu. Iya dokter. Iya. Minimal itu. Bedanya apa sih? Kalau mata terbuka, misalnya dia jatuh, apa manifestasi klinisnya? Begitu pula kalau mata tertutup apa? Kira-kira? Kalau perifer itu dia kalau membuka mata itu bisa seimbang, kalau menutup mata nggak seimbang. Tapi kalau yang sentral tuh menutup mata sama membuka mata dia nggak seimbang. Ya itu. Apa? Kenapa Hil? Alasannya apa? Kalau yang terbuka sentral itu terbuka tertutup kok jatuh ya, maksudnya itu ya nggak seimbang kan? Kenapa? Karena dia semuanya dia ya kalau gitu tanya sama perklinik bisa tuh Hil. Apa Hil? Tuh itu pemeriksaan apa namanya tuh Hil? Apa namanya? Yang ini yang ya itu apa? Yang apa namanya? Itu minimal itu yang paling sering itu loh. Iya, merapatkan kaki terus. Iya, merapatkan kaki. Apa namanya? Tuh. Aduh, lupa dokter. Coba nanti kan ini ya, tambahin ya. Iya. Tambahin ya nanti ya. Trombot ya. Nanti tambahin ya. Tambahin sekalian penjelasannya kayaknya belum ada tuh. Belum dokter. Tambahin itu penting itu. Ya udah, oke lah gitu aja ya. Gitu. Tambahin nanti aja ya. Lanjut Ilma. Terima kasih dokter atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin penyamu ya. Jadi setelah ada tambahan kirim ke saya semuanya ya. Iya dok. Sudah ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih pada Dr. Soleh dan Naslia sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini untuk membahas dari CBD atau case based learning, misalnya ini CBD toxoplasmosis cerevisiae pada pasien HIV atau B20. Terus untuk identitas pasien namanya adalah Nyonya T, usianya 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Jawa, alamat Seberang Wetan, pekerjaan petani, masuknya 23 November 2025 Poli. Keluhan utamanya adalah kejang. Pasien ke Polisaraf RST Dr. Sujono Magelang pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan keluhan kelemahan ekstremitas kiri dan kejang. Terus pasien datang dibawa keluarga karena sebelumnya kejang di rumah. Kemarin pasien kejang 1 kali dan hari ini kejang 2 kali sekitar jam 9 pagi sama jam 2 siang. Saat kejang semua badan pasien kaku kurang lebih 1-2 menit. Kemudian pasien tertidur lelap, lalu pasien tidak nyambung kadang saat diajak komunikasi. Saat ini pasien merasa tangan kirinya kebas. Minggu ini pasien merasa tidak enak badan dan kemarin sudah periksa ke bidan. Terus untuk riwayat penyakit dahulunya untuk riwayat keluhan serupa tidak ada, riwayat trauma kepala tidak ada, stroke, hipertensi sama diabetes mellitus ini juga nggak ada, gagal ginjal, kolesterol tinggi, sakit jantung, merokok sama keganasan juga disangkal. Terus untuk riwayat penyakit keluarga, untuk keluhan serupa, stroke, hipertensi, DM sama keganasan disangkal, riwayat
sosial ekonomi, kesan ekonomi cukup. Terus ini adalah pasien dengan B20. Sudah. Untuk pemeriksaan fisik dari keadaan umum cukup, kesadaran kompos medis, EGCS E4, M6, V5, tekanan darah 154/82 mmHg, nadi 92 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, sama SPO-nya 98%. Untuk status generalisnya dia nggak ada nyeri kepala, dia nggak ada nyeri tekan, alopecia nggak ada, dia mesosefal, terus wajahnya simetris sama tidak ada edem, matanya tidak ada kelainan, konjungtiva anemis, skleroterik nggak ada, terus telinganya bentuknya normal, nggak ada distrek sama tanda peradangan, hidungnya bentuknya normal, warna seperti kulit sekitar, nafas cuping hidung nggak ada, terus mulutnya ini salah ini belum dihapus, mohon maaf. Terus tidak ada perot, cyanosis nggak ada, sadewana nggak ada, terus di leher juga nggak ada pembesaran KGB sama pembesaran tiroid, ekstremitas akral hangat sama CRT-nya kurang dari 2 detik. Terus untuk dari toraksnya tidak dilakukan sebenarnya. Untuk torak pulmonya juga tidak dilakukan karena sudah di luar poli. Terus abdomennya juga nggak dilakukan. Terus untuk status neurologisnya dari nervus 1 olfaktorius, daya penghidungnya dalam batas normal. Terus nervus 2 yaitu nervus opticus, daya penglihatan lapang pandang dalam batas normal. Untuk fundus okuli sama buta warna tidak dilakukan. Terus untuk nervus 3 yaitu oculomotorius dari ptosis, kanan kirinya nggak ada, gerak mata atas, bawah sama mata medial dalam batas normal, ukuran pupil isokor, bentuk pupilnya bulat, nggak ada diplopia, nystagmus sama strabismus. Untuk nervus 4 gerak mata medial bawah dalam batas normal, pupilnya bulat isokor, nggak ada diplopia sama strabismus. Untuk nervus 5 trigeminus, dia bisa membuka mulut, menggerakkan rahang, menggigit, refleks kornea sama sensibilitas mukanya juga dalam batas normal. Selanjutnya ada nervus abducens, gerak mata lateral dalam batas normal, pupilnya bulat isokor, nggak ada strabismus. Untuk nervus 7-nya mengurutkan dahi, mengangkat alis, menutup mata, sudut mulut, menggelembungkan pipi, memperlihatkan gigi, mencucukkan bibir sama menggigit dalam batas normal, daya kecap 2/3 depan tidak dilakukan. Terus untuk nervus 8-nya tidak dilakukan dari tes Line, Weber, Swabach, suara berisik, detik arlogis sama gesekan jari tidak dilakukan. Untuk nervus glossopharyngeus, daya kecap sepertiga belakang, refleks muntah sama tersedak tidak dilakukan. Terus nervus vagus menelan sama bersuara dalam batas normal. Terus untuk nervus aksesorius memalingkan muka sama mengangkat bahu dalam batas normal. Nervus hipoglossus dia bisa menjulurkan lidah atau dalam batas normal, nggak ada tremor lidah, artikulasi jelas sama nggak ada atrofi lidah. Terus untuk anggota gerak atas dari inspeksi bentuknya bentuk abnormal kanan kiri nggak ada, gerakan abnormal nggak ada, drop hand, claw hand nggak ada, pitcher hand, kontraktur juga nggak ada, warna kulit sama dengan sekitar. Terus palpasi nggak ada nyeri tekan, lengan atas sama lengan bawah nggak ada kelainan sama nggak ada edem juga kanan kiri. Terus untuk anggota gerak bawah gerakannya normal kanan kiri. Untuk kekuatan kemarin lupa dilakukan karena beliau ada di kursi roda. Terus tonus sama trofi juga nggak dilakukan. Untuk refleks fisiologis nggak dilakukan. Refleks patologisnya Hoffman sama Tromner nggak ada. Terus sistem sensorisnya, sensibilitasnya dalam batas normal. Terus untuk gerak bawah, inspeksi bentuk abnormalnya nggak ada, drop foot, claw foot, kontraktur nggak ada kelainan, warna kulitnya sama dengan sekitar. Terus palpasinya dia nggak ada nyeri tekan, nggak ada edem. Terus untuk
anggota bawah dari sistem motoriknya, gerakannya dia bisa bergerak bebas, tapi untuk kekuatan tonus, trofis sama klonus nggak dilakukan, refleks fisiologis juga nggak dilakukan. Kalau refleks patologis, Babinski sama Cadok dalam batas normal atau tidak ada kelainan, sistem sensorisnya, sensibilitasnya normal. Untuk diagnosisnya, dia klinisnya konvulsi, tropisnya hemisfer sinistra, sama etiologisnya toksoplasmosis. Untuk medikamentosanya bisa infus aserin 20 TPM, injeksi phenytoin 3 ampul dalam 1000 cc, habis dalam 30 menit, sama injeksi citicoline, sama injeksi mycobalamin. Planningnya bisa dilakukan CT scan kontras. Untuk edukasinya menjelaskan mengenai kondisi pasien, menjelaskan mengenai pasien, penyebab gejala sama tanda dan komplikasi, menjelaskan mengenai pengobatan yang diberikan pada pasien. Untuk prognosisnya et vitam, fungsionam, sama sanasionam, juga et malam semua. Cukup dokter, karena ini CBD, jadi saya nggak nyari dari tinjauan pustakanya. Jadi tambahin aja nggak apa-apa, terutama yang tokso ya. Baik dokter. Tambahin aja. Keluhan utamanya apa, Sebenarnya dia ada awalnya tuh kan dia kejang kan dok, periksanya tuh kejang. Cuma waktu saya anamnesis tuh ternyata dia ada sebelumnya itu udah pernah di rawat inap, dan keluhan rawat inapnya itu ternyata ada keluhan kelemahan di sisi badan sebelah kirinya itu tadi gitu. Terus ya itu dok. Terus waktu itu sebenarnya saya bingung ya, maksudnya kok bisa toksoplasma, bukannya ini diagnosisnya ke arah stroke kan gitu, kelemahan sisi kiri kan saya mikirnya. Ternyata waktu saya nanya-nanya ke kakak tingkat saya kan, karena beliau ini kan dia pasien B20, pasien B20 dia itu imunnya turun. Kalau imun turun tuh dia lebih rentan terkena sama kayak penyakit-penyakit itu loh, sama infeksi kayak gitu dok. Dan kalau misalnya dia diagnosisnya toksoplasma tuh karena dia itu klinisnya itu hampir sama kayak stroke gitu dok. Jadi yang bisa membedakan itu pemeriksaan penunjangnya. Terus untuk tadi diagnosanya apa aja tuh? Diagnosa klinis, topis, etiologinya apa? Dari klinisnya ada konvulsi atau kejang, terus topisnya hemisfer sinistra, sama etiologisnya toksoplasma. Nanti kamu lebih ini lagi, siapa namanya? Untuk kejangnya itu pada saat kan keluhan utamanya kejang ya kan ya? Kamu tanyakan kejangnya itu bentuknya seperti apa, paham maksudnya? Dia general kah? Kronik-kronik itu ya? Iya, terus kejangnya itu kejang vokal kah? Itu kira-kira kalau seperti ini kejangnya seperti apa? Walaupun kamu nggak tahu kira-kira. Kalau menurut saya kejang general. Vokal. Iya, vokal. Kenapa bisa kejang? Karena virusnya udah masuk ke otak. Ya iya, terus yang menyebabkan kejang itu kenapa kira-kira, Hil? Gambaran toksoplasma itu seperti apa? Makanya sebenarnya seperti ini juga nggak apa-apa, tambah lagi tinggal pustakanya, karena kan kamu mau menjelaskan seperti ini kan minimal kamu punya gambaran. Kalau nggak ada, terus susah kan, Hil? Kemarin tinggal pustakamu banyak malahan tuh. Soalnya di yang sebelum-sebelumnya tuh kalau CBD nggak ada tinjauan pustaka. Tambah aja nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan lebih enaknya seperti itu. Kalau nggak ada, terus kamu mau menjelaskan case-mu seperti apa, kan nggak bisa. Pasti kan ada dasar kamu bicara ya kan, dasar teorinya kan, gitu loh. Taruh aja. Gitu. Nah sekarang kira-kira kenapa, Hil? Apa yang menyebabkan kejang? Yang kita bicara gitu dulu ya. Artinya keluhan utamanya kejangnya vokal kan? Ya kan, bukan general ya. Boleh juga vokal terus nanti bisa terjadi general. Tapi yang jelas kalau tokso
Tokso, ini bentuk. Itu pernah lihat tidak CT scan-nya seperti apa? Nah, itu minimal walaupun misalnya kamu nggak ngeliat, tapi minimal kamu ada gambaran Hil, gitu loh. Pasti ya, pasti. Kayaknya saya. Ini kan tadi lemahnya yang sebelah mana? Kiri ya? Kiri, Dok. Berarti letak toksonya di sebelah mana kira-kira Hil? Kanan. Iya, kanan. Kanan dia, kanan. Lateral. Bentukan tokso itu hampir sama seperti bentukan edema cerebri pada tumor dia tuh. Ini, Dok, saya kayaknya ambil situ. Edemanya dia. Itu yang biasanya nanti menyebabkan dia mengalami kelemahan anggota gerak. Ini, Dok. Nah itu edemanya tuh, edem tuh. Ini. Edem, ya. Nah, ini loh. Ini punya siapa ini? Ini punya kakak tingkat saya. Oh, bukan pasien itu ya. Bukan. Ini Makanya. Hah? Yang tengah itu. Mana kamu tunjuk coba yang mana? Ini. Ya itu sudah, itu kan edemanya tuh pinggir-pinggirnya. Terus kenapa bisa kejang Hil? Kira-kira Hil? Apa analisamu lah ya? Lab cerebral infarction DD brain tumor. Kira-kira kenapa bisa kejang Hil? Karena edemanya itu Hil. Edemanya terus dia nekan yang di kortek gitu loh. Rata-rata kejang itu biasanya akan menginisiasi ini korteks cerebrinya gitu loh. Makanya kadang beberapa kasus ya, termasuk tokso, terus termasuk apa tumor neoplasma cerebri, ya kan? Bahkan kasus-kasus infeksi ya meningitis itu walaupun mungkin belum kejang, kadang untuk preventifnya kita kasih obat-obat kejang. Karena apa? Karena mengantisipasi, gitu loh. Paham maksudnya kan ya? Tapi ya lebih tepatnya setelah ada klinis kejang. Tapi nggak ada kejang itu nggak apa-apa kita bagi preventif, gitu loh. Apalagi ada klinisnya kejangnya ini, gitu loh. Tuh, ya kan gambarannya itu, ya kan. Terus dia ada edema cerebrinya itu yang menyebabkan kejang. Kita sebelah foto-foto itu juga sama dok. Ini ada. Mana Hil? Mana aja? Ininya dok. Ini juga dok. Mana? Ini. Bukan dok. Bukan, itu dia kronis ya, itu. Makanya ya, itu kan kayak sulcus gyrusnya itu gitu kalau itu. Yang jelas yang itu loh, yang putih itu. Bukan. Coba. Itu yang ada putih tengahnya itu pusatnya itu di situ. Putih tengah ini, Dok. Bukan. Ya itu tadi kamu udah tunjuk Hil. Ini kan? Itu Hil. Tuh anunya. Terus edema. Ya nanti kamu di situ dijelaskan Hil, nanti di tinjauan pustaka kamu tentang apa proses-prosesnya. Memang tadi yang kamu bilang itu Hil, pasti kan imunitasnya kan menurun Hil, ya kan? Itu yang biasanya menyebabkan mudah sekali penyakit-penyakit itu akan masuk, gitu loh. Masuk salah satunya tokso. Ya walaupun mungkin ini bagus ini bagus ya. Ya. Ini tingkatan-tingkatannya ya. CD4 ya kan. Saya jelaskan dulu, Dok. Boleh nggak apa-apa. Bagus ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi ini dari abstraknya. Nggak apa. Jadi bagus ini. HIV itu kan dia menginfeksi tubuh dan melemahkan sistem imun tubuh dengan menyerang limfosit T, CD4 plus kan, dan sel-sel turunan dari monosit atau makrofag yang menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS jika tidak diobati dengan tepat. Nah, dikarenakan HIV dan AIDS ini mempengaruhi dari sistem imun tubuh, jadi SSP atau sistem saraf pusat ini juga bisa terpengaruh. Nah, HIV sama AIDS ini bisa menyebabkan dari masalah neurologis, terutama karena HIV ini berkembang menjadi AIDS atau penyakit yang lebih ibaratnya lebih parah lagi lah. Nah,
Nah, ini dari deskripsi kasusnya kakak lihat. Dibaca. Ya, yang kamu jelaskan sekilas saja lah. Jangan baca semuanya, nggak apa-apa. Jadi ini seorang pasien atas nama Tuan PA, laki-laki 25 tahun, pasien dengan datang dengan keluhan kelemahan anggota gerak sebelah kanan disertai lemas seluruh tubuh. Terus pasien ini juga kejang di rumah, kejang dengan mata melihat ke atas, status neurologis tanpa adanya lateralisasi dekstra, pemeriksaan CT scan, saya disembuhkan left cerebral infarction, dirinya brain tumor. Terus pasien ini didiagnosis dengan hemiparesis dextra and causa suspek toxoplasmosis. Dari kesimpulannya, jadi HIV itu kan dia virus yang merusak dari sistem imun dengan limfosit T sebagai target utamanya. Nah, HIV ini dapat menyebabkan beberapa penyakit dengan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV/AIDS ini menyerang SSP melalui salah satu dari tempat mekanisme, yaitu akibat langsung dari virus HIV, infeksi oportunistik, neoplasma pada host yang mengalami gangguan kekebalan tubuh, sama komplikasi terkait dari pengobatan. Terus HIV ini atau human immunodeficiency virus itu adalah masalah kesehatan masyarakat yang besar di dunia, meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menangani dari HIV tersebut. HIV ini menginfeksi tubuh dan melemahkan sistem tubuh manusia dengan menyerang limfosit T, CD4+, dan sel-sel turunan dari monosit atau makrofag yang menyebabkan dari AIDS itu jika tidak diobati dengan tepat. Nah, karena HIV/AIDS ini mempengaruhi sistem imunitas tubuh, sistem saraf pusat itu juga dapat terpengaruh. HIV sama AIDS ini dia dapat mengakibatkan dari masalah neurologis, terutama karena HIV ini menyebabkan dari inflamasi hebat dalam tubuh, bisa merusak otak dan sumsum tulang belakang sehingga mencegah dari neuron berfungsi dengan baik. Sindrom neurologis terkait AIDS ini mencakup penyakit neurologis HIV primer, penyakit neurologis sekunder atau oportunistik. HIV berkembang menjadi AIDS atau berinteraksi dengan sistem imun yang akan menyebabkan infeksi dan tumor oportunistik, dan penyakit neurologis yang terkait pengobatan kayak imun reconstitution inflammatory syndrome atau IRIS. Terus presentasi dari penyakit ini bervariasi, bisa mielitis, ensefalitis, neuropati dengan demyelinasi, terus meningitis aseptik, terus meningitis berat karena toksoplasma, Cryptococcus dalam bentuk infeksi oportunistik, limfoma SSP primer, TB SSP atau tuberkuloma, hingga masalah-masalah dari kesehatan yang lain. Jadi diperkirakan bahwa frekuensi koinfeksi HIV GONDI lebih dari tuberkulosis dari 50%, dan reaktivitas infeksi laten biasanya menyebabkan toxoplasmosis of the central nervous system atau TCNS yang dapat berakibat fatal. Resiko dari berkembangnya TCNS ini diperkirakan sebesar 30-40% pada pasien HIV/AIDS yang tidak diobati dengan jumlah sel CD4-nya itu kurang dari 100 sel per mm. Terus tuberkuloma intrakranial adalah tuberkulosis yang bermanifestasi di otak yang disebabkan oleh penyebaran hematogen Mycobacterium tuberculosis. Terus tuberkuloma intrakranial ini adalah bentuk tuberkulosis sistem saraf pusat yang paling jarang terjadi, yaitu sekitar 1% dari semua kasus tuberkulosis. Terus ada ya abses otak, adalah lesi infeksius yang berfokus pada sistem saraf pusat, ditandai dengan area cerebritis dan nekrosis sentral yang dikelilingi oleh kapsul yang sangat vaskuler. Abses otak ini biasanya mencakup dari sekitar 8% di negara berkembang dan 1-2% di negara maju di antara lesi yang menempati ruang intrakranial. Abses otak ini sering muncul pada kelompok usia 30-50 tahun dan dikaitkan dengan tingkat kematian 50-55%. Terus faktor prognosis dari pasien HIV/AIDS ini adalah gangguan neurologis yang dirawat di rumah sakit, bervariasi menurut wilayah sama periode seperti usia lanjut, diagnosis AIDS sebelumnya, dan
progresif multivokal leukoencephalopati atau PML dikaitkan dengan kelangsungan hidup yang lebih pendek di Eropa. Selain itu, perubahan tingkat kesadaran, terus tata laksana yang sesuai dengan etiologi dan patogen neurologis bersamaan dikaitkan dengan prognosis yang buruk di Asia. Cukup. Jadi intinya pasien ini tuh dia karena HIV itu menyerang dari sistem imunnya tadi, menyerang dari sel T CD4-nya, makanya dia itu jadi gampang terkena penyakit dari infeksi-infeksi toxoplasma kayak gitu. Selain itu tadi apa lagi? Selain toxo tadi itu, ada kamu udah sebutkan. Encephalitis. Terus apa lagi? Tuber apa kalau di otak namanya apa? Tuberkuloma. Dia bentuknya hampir sama nanti itu. Klinisnya juga hampir sama. Gitu loh. Makanya nanti kita lihat misalnya toxo ya, Hil, kamu cari apakah ya di rumahnya itu banyak kucing atau apa kan kayak gitu-gitu kan ya. Tuh. Toxo kan juga banyak juga misalnya pada pasien-pasien ibu-ibu yang mau persalinan terus akhirnya keguguran kan gitu kan. Tuh. Oke, apalagi ada yang tanyakan ya? Apa ya? Tinggal tambahin aja ya, Hil ya. Iya, baik, dokter. Oke, tutup Hil. Baik, terima kasih Dokter Soleh sama Aslia. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.